Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kelas 5 SD Firdaus, kelas 5A, 5B, 5C, sehat? Alhamdulillah. Semoga pada pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan, keceriaan, dan semangat selalu dalam belajar. Nah, pada kali ini kalian akan belajar bersama teacher lain dengan mata pelajaran tematik, tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, disiapkan alat tulisnya dulu ya. Nah, sudah disiapkan? Kita cek kesiapan dulu ya. Al-Firdaus, siap? Nah, anak-anak, pada kali ini kalian akan belajar subtema 1, yaitu cara tubuh mengolah udara bersih. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk bernafas. Oksigen tersedia melimpah jika lingkungan kita bersih dan banyak tumbuhan hijau. Menciptakan lingkungan bersih dan banyak tumbuhan hijau menjadi tanggung jawab kita. Nah, di Indonesia ini sudah ada peringatan Hari Menanam Pohon. Nah, Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun, sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, menurut bacaan di atas ada beberapa unsur bagaimana kita menemukan informasi pada bacaan. Salah satunya dengan cara membaca teks dari awal sampai selesai secara seksama. Kemudian kita juga menggunakan cara yang kedua, yaitu menulis hal-hal penting dari setiap paragraf awal sampai akhir. Juga begitu pula kita juga memahami isi bacaan yang tersirat dan tersurat dalam teks. Dan yang terakhir, kita juga dapat menuliskan informasi yang didapat berdasarkan aspek 5W1H. Nah, di sini teacher mempunyai sebuah peta pikiran atau mind mapping. Nah, ini bisa kalian isi atau bisa kalian kerjakan bagaimana cara menemukan informasi menggunakan 5W1H. Nah, diantaranya ada kapan, ada apa yang dilakukan, dan sebagainya. Kemudian setelah kita mengetahui apa dari isi bacaan, kita dapat mengerti maksud dari teks bacaan yang kita baca. Nah, oleh karena itu tanggung jawab kita terhadap lingkungan sangat besar karena kita sendiri yang mempengaruhinya. Jika kita mau hidup sehat, maka kita wajib bertanggung jawab untuk menjaga dan membersihkan lingkungan kita. Karena manusia dan lingkungan hidup atau alam itu memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya saling memberi dan menerima pengaruh yang besar. Kemudian, tanggung jawab itu merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki setiap individu.
Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang itu tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, apa makna dari tanggung jawab itu sendiri? Nah, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Nah, macam-macam tanggung jawab tadi ada berapa? Ada 6. Apa saja? Yang pertama yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang kelima tanggung jawab terhadap negara. Dan yang keenam adalah tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tanggung jawab sebagai masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat itu terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Nah, pelaksanaan kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Jadi kesimpulannya, tanggung jawab sebagai masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Nah, dari bacaan tadi, Hari Menanam Pohon, ada kalimat hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Nah, ada kebakaran hutan yang dilakukan secara sengaja oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Mereka membakar hutan untuk membuka lahan bagi usaha perkebunan mereka. Nah, penebangan pohon di hutan juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka menebang pohon untuk dijual kembali, padahal seharusnya pohon-pohon yang akan digunakan untuk industri itu harus diambil dari hutan tanaman industri atau HTI. Nah, pemerintah memberikan hak pengelolaan HTI kepada para pengusaha. Para pengusaha itu harus mematuhi aturan yang ditetapkan. Aturan itu misalnya umur yang boleh ditebang dan penanaman kembali apabila pohon ditebang. Nah, manusia hidup di dunia ini memiliki banyak sekali kebutuhan. Dengan adanya alam yang menjadi sumber pemenuhan kebutuhan manusia, sangat terbatas kemampuannya. Dengan begitu, tentu manusia berusaha keras untuk memenuhi kebutuhannya. Hal tersebut menjadi timbulnya kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi itu apa? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, berikut pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai usaha. Di antaranya, yang pertama, agraris. Apa itu agraris? Usaha agraris meliputi pertanian dan perkebunan. Yang kedua, usaha peternakan. Nah, peternakan ini adalah kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Semisal beternak ayam, yang diambil apa? Bisa telur, bisa kotorannya, bisa dagingnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, usaha perikanan, ialah usaha pemeliharaan, pembudidayaan, dan penangkapan ikan. Yang keempat adalah pertambangan. Nah, barang tambang ini terdapat di dalam bumi. Seperti apa? Minyak bumi yang dapat menghasilkan solar, bensin, minyak tanah, gas LPG, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kehutanan. Hutan itu menyimpan sumber daya alam yang sangat melimpah. Di antaranya kita dapat mengambil kayu, rotan, damar, getah, dan lain sebagainya. Yang keenam perdagangan, dan yang ketujuh yaitu perindustrian.
Apa itu perindustrian? Perindustrian adalah kegiatan yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang yang bernilai tinggi. Nah, selain itu terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan usaha. Salah satu dari hal-hal tersebut adalah pelaksanaan tanggung jawab usaha tersebut terhadap masyarakat. Misalnya usaha jasa pariwisata alam. Misalnya selain dapat mengambil keuntungan dari tempat usahanya, pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola tempat dengan baik dengan cara tidak merusak dan tetap menjaga keseimbangan alam pada tempat wisata tersebut. Misalnya dari terdekat kita ada wisata Simpang Gumul. Nah, kita bisa menjaga wisata tersebut dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak tanaman-tanaman yang ada di sekitar wisata. Nah, coba amati gambar di samping. Ini adalah apa? Wisata jejak Merapi di Kali Adem. Nah, ada pohon ya, ada pohon, ada gunung, dan suasana perkebunan yang sangat sejuk sekali. Nah, ini namanya Kali Adem. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu, tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup lengkap atau cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Nah, tadi adalah contoh dari usaha wisata yang mana itu tidak dirusak oleh manusia tetapi oleh alam sendiri. Nah, selain itu jenis usaha bidang usaha. Nah, bidang jasa merupakan aktivitas yang dapat dijual kembali kepada orang lain. Jasa merupakan bentuk usaha yang dilakukan dengan cara memberikan pelayanan terhadap konsumen. Contoh usaha jasa apa saja? Nah, ada pariwisata, ada perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Contohnya apa? Dalam kesehatan, ada dokter, ada perawat. Nah, ini adalah usaha dalam bidang jasa. Nah, bagaimana anak-anak dengan pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah mengerti? Nah, untuk dapat lebih memahami materi yang disampaikan teacher, kalian dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan teacher. Berikut tugasnya ya, ada 5 tugas. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, difoto, kemudian diupload ke Google Drive kalian masing-masing. Jangan lupa jaga kesehatannya dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker jika keluar rumah, tetap menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Cukup sekian pembelajaran dari teacher. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.